Bab 651 dipisahkan oleh es. Tuan, bawahanmu mengatakan bahwa itu istrimu. Kata-kata itu jatuh, sosok Tan Yun melintas, dan saat dia berbaring di atas es transparan, air matanya menetes, dan kemudian, seekor kukuk mengeluarkan darah. Menangis seperti, Suaner. Suaner. Pada saat ini, pandangannya melewati lapisan es transparan yang tebal, tetapi dia melihat peti mati es putih ditempatkan di dalamnya. Peti mati es diukir dengan 9 burung phoenix kuno yang hidup. Pada saat ini, Tan Yun secara alami tidak tahu bahwa Sen Subing juga memiliki peti mati es 9 phoenix jauh di dalam pikirannya. Ini persis sama dengan peti mati es di bawah gletser kuno ini. Suaner, wow, Suaner. Tan Yun terisak dan menangis, dan adegan masa lalu Hong Meng Supreme melintas dari lubuk pikirannya, suara Fang Luxuan terdengar di benaknya. Suamiku, Suaner punya ide untuk memberitahumu. Oke, katamu, suamiku, jika Suaner pergi suatu hari nanti, aku ingin kamu memasukkan Suaner ke dalam peti mati es Jiu Feng. Oke. Suaner, kenapa kamu begitu gila? Aku adalah yang tertinggi, kamu adalah nyonya tertinggi. Kita ditakdirkan untuk hidup selamanya, bagaimana kita bisa mati? Suamiku, Suaner mengatakan bahwa jika, oke, kamu berjanji pada Suaner. Bagus, bagus. Aku benar-benar tidak bisa membantumu. Tapi mulai sekarang, kamu tidak boleh mengatakan hal sial seperti itu. Ya, suamiku sangat baik, Suaner mencintaimu. Mengingat hal ini, Tan Yun memegang jantungnya dengan tangan kanannya, dan berlutut di tanah sambil menangis dengan memilukan. Ah! Suanerku. Kemudian, satu demi satu gambar muncul di benak Tan Yun. Di layar, di atas para dewa, tulang seperti gunung, dan darah mengalir seperti sungai darah. Suaner, istriku, kamu pergi jauh-jauh. Dia juga adalah Hong Meng tertinggi sendiri, dan dia membuat tangisan dan raungan yang mengguncang bagian atas alam dewa di sekujur tubuhnya, memegang seorang wanita menakjubkan yang meninggal karena batu giok harum di tangannya, dan dengan lembut menempatkan wanita itu di Jiu Feng Ice. Peti mati. Di belakangnya, para dewa seperti Dewa Naga Emas, Dewa Naga Iblis, Dewa-dewa liar, dan Dewa 9 surga yang mendalam semuanya merangkak di tanah, menangis serempak, bawahanmu mengirim saya pergi, nyonya, Anda pergi jauh-jauh. Setelah ingatan itu terputus, Tan Yun memandang peti mati es Jiu Feng di seberang es dengan sedih, dan dia tahu bahwa tubuh Suaner ada di dalam. Tapi dia tidak tahu mengapa peti mati es Jiu Feng muncul di pegunungan hukuman surgawi. Masih terkubur di gletser kuno. Tinju ganda Tan Yun dengan putus asa mengenai lapisan es transparan, 5 jarinya membelah daging dalam benturan, memperlihatkan tulang jari yang tebal, tetapi dia tidak bisa merasakan sakit. Karena pada saat ini, pikirannya penuh dengan gambaran kehidupan Fang Luxuan. The Heaven Killer menatap Tan Yun yang menangis terseduh-seduh, tubuhnya tiba-tiba menyusut, berubah menjadi setinggi manusia, dan mendukung Tan Yun, Tuan, orang tidak bisa kembali dari kematian, jangan terlalu sedih, kekuatan bawahanmu di masa depan. Setelah kuat, kami akan kembali lagi, memecahkan kebekuan dan membawa wanita itu pergi. Ya, mata Tan Yun merah dan bengkak, air mata mengaburkan pandangannya, dan dia melihat lapisan es transparan mulai membeku. Setelah beberapa saat, lubang dalam yang digali oleh kera iblis pembunuh surga selama 3 hari dipenuhi dengan es lagi. Tan Yun berdiri, memejamkan mata, dan mencium keping Hoki dengan penuh kasih sayang selama 3 tarikan napas. Tan Yun mundur selangkah dan berkata dengan lembut, Suaner, kamu menungguku di sini. Ketika aku menjadi lebih kuat, aku akan menjemputmu. Mulai sekarang, kemanapun aku pergi, aku akan membawamu di sisiku. Nada yang menyentuh entah kenapa mengkhawatirkan. Kemudian, Tan Yun tiba-tiba mengangkat kepalanya dan berteriak, pembalasan. Aku harus membalas dendam. 9 hari kemudian, itu adalah 50 hari setelah Tan Yun meninggalkan lembah es, dan ada lebih dari setengah tahun tersisa sebelum persidangan medan perang para dewa berakhir. Tan Yun mengendalikan api Hong Meng untuk membuka jalan. Setelah meninggalkan lapisan es, kera iblis pembunuh surga membawa Tan Yun dan berlari menuju lembah es dalam garis lurus. Sekarang, Tan Yun akhirnya tahu mengapa lapisan es purba dengan radius 15 juta li telah mengangkat gunung es yang menaungi langit di zaman kuno. Apa yang menyebabkan semua ini adalah alasan peti mati es Jiu Feng. Misteri terpecahkan, tetapi hati Tan Yun terpelintir.
Dia bertekad untuk memperkuat dirinya sesegera mungkin. Hanya jika dia cukup kuat, dia bisa menghancurkan istana abadi. Hanya dengan begitu saya dapat mengambil istri dari peti mati es Jiu Feng. 3 hari kemudian, kera iblis pembunuh surga membawa Tan Yun, melewati pegunungan, dan kembali ke lembah es. Dia melihatmu mengki dan lebih dari 3.000 orang. Tan Yun, kamu sudah lama berada di sana, tetapi kamu harus mengkhawatirkan aku, Sister Xiao, dan Xian. Mu Meng berada di pelukan Tan Yun dengan dendam. Jangan khawatir, aku telah kembali dengan selamat. Tan Yun tersenyum kecil. Saudara Tan, sudahkah Anda menemukan rahasia mengapa Gletser berubah menjadi gunung es? Para murid bertanya dengan penuh harap. Tan Yun menggelengkan kepalanya, mengesampingkan topik, dan berkata, menara iblis berjarak 20 juta mil dari sini. Kita harus bergegas dan pergi. Setelah itu, Tan Yun mengendarai perahu roh Sub Zun kelas bawah, membawa orang-orang, dan setelah setengah bulan terbang ke barat dari Gletser kuno yang luas, dan berlayar ke hutan meteor. Perahu roh melintas di atas hutan meteorit yang luas. Suezian menepuk tangan Yu dengan bersemangat, dengan ekspresi luar biasa di wajahnya. Wow! Kakak ipar, lihatlah, bagaimana pohon-pohon di sini bisa tumbuh begitu tinggi. Masing-masing setinggi ratusan ribu meter. Yang lain juga cukup terkejut, melihat hutan meteorit yang tak berujung, dan berteriak. Semua orang belum pernah melihatnya sebelumnya, ada pohon yang bisa tumbuh lebih tinggi dari gunung. Ketika semua orang berdiskusi, mata Tan Yun menunjukkan kesedihan. Kakak Tan, ada apa denganmu? Huang Fuyu mendatangi Tan Yun dan berkata dengan lembut. Ya, saudara ipar, ada apa denganmu? Sue Zian mengesampingkan senyumnya dan bertanya setuju. Yang lain menjadi tenang dan menatap Tan Yun. Tan Yun mengangkat tangannya dan menyentuh kepala Sue Zian, mengambil napas dalam-dalam, dan berkata dengan sedih, karena kamu ingin tahu mengapa pohon-pohon di hutan meteorit begitu besar, maka aku akan memberitahumu. Aku pernah mendengar tuanku mengatakan bahwa selama perang para dewa di zaman kuno, dewa keadilan yang menjaga benua hukuman surgawi kita adalah raksasa liar dan raksasa liar. Darah para dewa raksasa dari dua ras memiliki banyak efek magis. Pada saat pertempuran para dewa, pasti ada banyak darah raksasa liar dan raksasa liar yang tumpah di tanah ini. Akibatnya, pohon-pohon di tanah mulai tumbuh tanpa batas, dan seiring waktu menjadi hutan meteorit hari ini. Mendengar ini, semua orang sangat tersentuh, dan warna kesedihan, kekaguman, dan kekaguman muncul di wajah semua orang. Juga, Tan Yun melihat ke belakang dan melihat segala sesuatu di luar hutan meteorit, dan berkata, kamu seharusnya menemukan bahwa di area percobaan Battlefield of the Gods, ada banyak tempat pohon dan tumbuh-tumbuhan yang melebihi area pusat. Pegunungan Tianpu. Ratusan kali, ribuan kali. Tan Yun berkata dengan suara keras, semua ini, kamu bisa menyebutnya keajaiban. Kita harus selalu ingat bahwa tanpa dua raksasa keadilan, tidak akan ada benua hukuman surga hari ini. Bab 652 Tuan telah datang menemuimu. Mendengar ini, semua orang mengangguk dengan hati yang bersyukur. Setelah itu, Tan Yun menasihati, karena Susisi memiliki laba-laba darah guntur hitam dalam pertempuran lembah es, sangat mungkin bahwa Ruyan Wuji juga mengatur agar Ruyan Chen berurusan dengan kita di pagoda Dewa Iblis. Ketika kamu sampai ke Menara Suci Iblis, kamu harus lebih berhati-hati. 16 hari kemudian, di kedalaman hutan meteorit, sebuah menara setinggi 1 juta kaki berdiri tegak, Menara Iblis Zen. Menara Dewa Iblis kota bersinar, gelombang kekuatan yang dipenuhi dengan kekuatan arogan kuno, melonjak dari menara, berubah menjadi sekelompok titik terang yang padat. Bintik-bintik cahaya yang menyilaukan ini sepertinya mengandung kekuatan yang menakutkan, dan mereka berputar di sekitar menara dengan cara yang berantakan dan padat, membuat area langit yang luas hancur dan menjadi zona vakum, tanpa rumput yang tumbuh di area sekitarnya. Murid percobaan, jika Anda ingin memasuki menara penguasa iblis, Anda harus terlebih dahulu melewati titik terang yang jauh dari pagoda sebelum masuk. Namun, sejak persidangan medan perang para dewa dimulai selama puluhan ribu tahun, sangat sedikit orang yang bisa memasuki pagoda tanpa cedera. Karena ini penuh dengan titik cahaya kuno yang arogan, mengabaikan pertahanan baju besi, dan senjata ajaib lainnya. Dan yang paling penting, melalui pelajaran darah dan air mata, Istana Keabadian Jiwa mengetahui bahwa pagoda terbatas pada keadaan pemurnian jiwa atau para biarawan di bawahnya. Karena bahkan jika pembudidaya alam jiwa ilahi melewati cahaya yang menyilaukan,
dia akan ditekan dan dibunuh secara instan ketika dia memasuki lantai pertama pagoda hidup-hidup. Pada saat ini, di depan menara iblis Zen, di rerumputan lebat 10.000 meter jauhnya, Ruyan Chen memimpin lebih dari 1.900 murid Sekte Abadi-Abadi yang bersembunyi di dalamnya. 36 formasi didirikan di sekitar semua orang, tetapi Ruyan Chen dan yang lainnya yang mengatur susunan hantu. Jika Anda melihat ke bawah dari ketinggian, Anda tidak dapat menemukannya. Di rumput tidak jauh dari keramaian, ratusan mayat dari 5 jiwa Huang Fusengzong, jiwa suci, formasi, organ, dan pembuluh darah pil tergeletak berdarah. Jelas, murid-murid Huang Fusengzong ini dibunuh oleh Ruyan Chen dan yang lainnya setelah tiba di menara Dewa Setan. Pada saat ini, Ruyan Chen mengutuk dengan suara rendah dengan mata enggan, rumput, mengapa Tan Yun tidak datang ke sini begitu lama? Tidak, mereka pergi ke Gletser kuno terlebih dahulu dan dibunuh oleh Susisi dari Istana Abadi, baik. Iya, itu pasti. Sialan, aku pertama kali ditumpangi oleh Istana Peri Jiwa Sialan. Setelah Ruyan Chen berbicara, tiba-tiba terdengar suara tidak senang, Tuan Muda Ruyan, apakah Anda memiliki pendapat tentang Istana Jiwa saya? Pada saat ini, 10 kaki dari kiri Ruyan Chen, seorang anak laki-laki berambut pirang dengan sepasang pupil emas sedang menatap Ruyan Chen. Ruyan Chen ditatap oleh pemuda itu dengan kedinginan di punggungnya, kakinya menjentikkan dan dia hampir berlutut, dan berkata dengan suara gemetar, pendahulu dan senior tenang, junior tidak berniat menyinggung istana Anda. Itu hanya lidah yang terpeleset. Pemuda pirang itu mendengus dan menutup matanya lagi. Pada saat ini, semua murid dari Sekte Abadi-Abadi menatap bocah pirang yang duduk di tanah dengan ketakutan yang tak terhentikan di mata mereka. Tidak sulit untuk melihat, dari tampilan semua orang di Sekte Peri Abadi, bocah pirang itu luar biasa. Sesaat kemudian, bocah pirang itu tiba-tiba membuka jintong, dan berkata dengan dingin, mereka ada di sini, masih ada 31.000 mil jauhnya dari sini. Ruyan Chen berdiri dengan ekspresi gembira. Dengan lambaian tangan kanannya, dia berubah menjadi Tan Yun, Mu Menggu, Sue Zian, Zhong Wuxiao, dan Huang Fuyu di udara rendah. Senior, tolong tunggu sebentar. Bantu generasi muda mengendalikan orang-orang ini, generasi muda akan membunuh mereka sendiri. Ya, bocah pirang itu berbicara dengan acuh tak acuh. Di atas hutan meteorit, Tan Yun mengendarai perahu roh untuk membawa orang-orang perlahan menuju menara iblis Zen. Tan Yun tidak melepaskan kera iblis pembunuh surga, dia khawatir tentang binatang roh musuh, dan ketika dia menemukan kera iblis pembunuh surga, dia mulai mengejutkan ular itu. Tan Yun hanya memiliki satu tujuan, tidak melepaskan musuh. 1 jam kemudian, ketika Tan Yun mengendarai perahu roh dan berada 100 mil jauhnya dari menara iblis kota, tubuhnya bergetar, melihat ke menara iblis kota, kesedihan yang kuat mengamuk di hatinya, dan dia bergumam pada dirinya sendiri, Yusu. Tiba-tiba, sebuah gambar muncul di benaknya. Di puncak alam dewa, ada sebuah kuil yang menjulang tinggi, kuil Hongmeng. Di kuil Hongmeng, diri tertinggi Hongmeng jatuh di kursi kuil. Di aula utama, seorang wanita dengan tinggi ratusan kaki dan pesona yang aneh, mengepalkan telapak tangan kanannya erat-erat, menekuk lengan kanannya ke dada kirinya, berlutut dengan satu lutut, dan suara alam, terdengar, bawahan Dongfang Yusu. Kunjungi saya Tuhan, semoga saya mengambil jurusan kultivasi untuk perbaikan dan menyatukan para dewa. Yusu, bangun, kata Tan Yun. Dengan lambaian tangan kanannya, sebuah pagoda sebening kristal terbang ke tangan Dongfang Yusu. Tuan, menara yang sangat indah, apakah ini yang Anda berikan kepada bawahan Anda? Dongfang Yusu sangat gembira. Ya, Tan Yun berkata sambil tersenyum, Yusu, Anda adalah dewa yang bermartabat dan liar. Bagaimana Anda bisa melakukannya tanpa artefak yang layak? Saya mendengar Anda mengatakan Anda menyukai menara sebelumnya, jadi saya memperbaiki menara ini dalam pengasingan. Hahaha, tidak, saya akhirnya memperbaikinya, dan saya akan memberikannya kepada Anda sekarang. Tuan, Dongfang Yusu sangat tersentuh, dia berlutut dengan satu lutut lagi, ternyata Anda berada dalam pengasingan selama 80.000 tahun untuk memperbaiki menara untuk Yusu. Terima kasih, Guru. Jangan sopan, bangun. Tan Yun tersenyum. Ya, Dongfang Yusu bangkit dan berkata dengan gembira, Tuan, Tuan Dewa Primordial sering pamer di depan bawahannya, memegang pedang ilahi primordial, mengatakan bahwa bawahannya tidak sebaik dia. Hehe, mulai sekarang,
bawahannya akan tidak percaya, para dewa primordial berani pamer di depan bawahan. Jika guru ilahi Hong Huang mengetahui bahwa Anda telah menyempurnakan menara ilahi untuk bawahan Anda, itu pasti akan iri dan membencinya. Dongfang Yusu tersenyum, Tuan, apa nama menara ini? Tan Yun menggelengkan kepalanya, saya belum memberi nama, terserah Anda untuk memberi nama. Tuan yang baik, Dongfang Yusu terdiam untuk waktu yang lama, dan berbisik, Tuan, karena bawahan Anda telah diperintahkan oleh Anda untuk melawan iblis, maka itu akan disebut menara sihir kota Yusu. Bagus. Tan Yunlang tersenyum. Pada saat ini, gambaran di benak Tan Yun menghilang, dan kemudian bergema lagi. Di dalam God Burying Abyss, suara sedih Dewa Primordial Lord. Tuan, bersama dengan bawahan dan para dewa liar, memimpin dua suku dari alam bawah dewa raksasa, jadi ada pertempuran pertama antara para dewa di zaman kuno. Di benua hukuman surgawi. Dalam pertempuran itu, raksasa liar dan raksasa liar saya menderita kematian dan cedera yang tak terhitung jumlahnya, dan raksasa liar Anda yang paling setia, mati. Tuan, Dewa Buas sedang sekarat. Sebelum dia mati, dia memberitahu bawahannya. Jika bawahannya dapat melihat Anda suatu hari nanti, dia akan memberitahu Anda untuknya, mengatakan bahwa dia kasihan pada Anda, dan dia tidak dapat menemani Anda ke melawan surga lagi. Naik, ia ingin meminta Anda untuk memaafkannya. Ia terus meneriakkan nama Anda sampai ia menelan nafas terakhirnya. Pada saat ini, suara di benaknya menghilang, dan Tan Yun di kapal roh gemetar di seluruh hatinya, kesedihan melanda hatinya, setetes air mata mengalir di pipinya yang tampan, dan dia tiba-tiba mendesis, Yusu. Dongfang Yusu, Tuan telah datang menemuimu. Tuan telah datang menemuimu. Bab 653 Jin Yan membakar langit. Yusu. Tan Yun memegang dadanya erat-erat dengan tangan kanannya, mengangkat kepalanya dan mendesis, semuanya karena belas kasihanku, dan banyak orang mati karena aku. Kebencian darah, jangan berbagi langit, jangan berbagi langit. Apa? Adegan Tan Yun mengepalkan tinjunya, air mata mengalir di wajahnya, membuat Mu Mengyao, Zhong Wuxiao, dan Sue Zian merasa patah hati. Tiga putri yang mengetahui masa lalu Tan Yun jelas merupakan Demon Secret Tower, yang sangat menyentuh Tan Yun. Bingsue dan cerdas, mereka dapat menebak bahwa Dongfang Yusu di mulut Tan Yun terkait dengan menara Dewa Iblis. Jika tidak, Tan Yun tidak akan lepas kendali melihat menara Dewa Iblis. Di sisi lain, lebih dari 3.000 murid termasuk Huang Fuyu, Huang Fu Tingfeng, Luo Fan, Tian Xiang, Del semua tercengang. Kemudian, firasat buruk datang dari lubuk hati saya, bertanya-tanya apakah Tan Yun dikendalikan oleh suatu kekuatan. Sehingga mereka menangis dan menangis tanpa alasan. Saudara Tan Xian, ada apa denganmu? Kakak Tan, ada apa denganmu? Kakak Tan, ada apa denganmu? Jangan menakuti kami. Hati-hati, semuanya, ada keanehan di hutan meteorit. Petik 2 petik 2. Ketika para murid khawatir tentang Tan Yun, Huang Fuyu meninggal dalam sekejap dan muncul di depan Tan Yun. Dengan mata kemerahan, tangannya mencengkeram bahu Tan Yun dan mengguncang bahunya dengan kuat, dan berkata dengan cemas, Saudara Tan, bangun. Kamu bangun, jangan menakuti saya. Mendengar ini, Tan Yun berhenti menangis, dan matanya dengan enggan menjauh dari menara Dewa Iblis. Kemudian, berpura-pura bingung, dia menatap Huang Fuyu di depannya, apa yang terjadi padaku? Huang Fuyu tertegun, Kakak Tan, kamu tiba-tiba kehilangan akal sekarang, dan kamu terus memanggil Dongfang Yusu. Dongfang Yusu, aku tidak tahu. Tan Yun menggelengkan kepalanya, dan segera melihat ke belakang, memindai semua orang, ada keanehan di hutan meteorit, Anda harus berkonsentrasi, jika tidak, saya khawatir itu akan menjadi seperti saya. Ini Kakak Tan. Ketika semua orang menjawab, Tan Yun menatap mata bingung Mu Mengbao, Zhong Wuxiao, dan Sue Zian, dan jika dia menunjukkan, aku akan berbicara denganmu lebih spesifik. Ketika ketiga wanita itu mendengar ini, mereka secara alami tahu apa yang dimaksud Tan Yun, dan mereka akan memberitahu diri mereka sendiri siapa Dongfang Yusu yang ada di mulutnya. Setelah itu, Tan Yun mengendarai perahu roh dan perlahan terbang menuju menara iblis kota sambil melepaskan kesadaran spiritualnya untuk menutupi hutan lebat di bawah. Tiba-tiba, pupil Tan Yun menyusut, tetapi ketika potongan-potongan pohon kuno pecah berkeping-keping di hutan lebat 50 mil di bawah, seberkas sinar kemasan setebal 10 kaki, dengan kekuatan yang menakutkan, menembus kehampaan dan berbalik ke arah perahu roh.
Namun, booming. Semuanya, lari dari perahu roh, cepat. Tan Yun meraung, meraih Huang Fuyu di depannya dengan tangan kirinya, dan Mu Mengging dengan tangan kanannya, menggunakan langkah besarnya, langsung memanjat 2000 kaki ke dalam kehampaan, dan berdiri di atas kakinya. Nangong Ruksue, Zhong Wu Xiao dan murid lainnya, setelah menerima perintah Tan Yun, Yu Jian segera terbang ke udara dan mengikuti Tan Yun. Ledakan. Boom. Mengusir. Disertai dengan suara keras, pancaran cahaya keemasan setebal 10 kaki membombardir perahu roh. Di bawah serangan sinar cahaya keemasan, kapal roh senjata subdaulat yang bermartabat itu rapuh dan menyedihkan. Pohon menembus. Melihat pemandangan di bawah, semua orang termasuk Tan Yun merasakan hawa dingin di punggung mereka. Pada saat yang sama, dipastikan bahwa serangan itu bukanlah sesuatu yang bisa dimiliki oleh kesempurnaan besar alam pemurnian jiwa. Hahaha, Tan Yun, tuan muda ini bertemu denganmu lagi. Sebuah bayangan keluar dari hutan, dan Ru Yanchen, yang berubah menjadi pedang terbang, muncul di kehampaan, menatap Tan Yunyao dengan mencibir. Hai, segera, lebih dari 1.900 murid dari Sekte Abadi-Abadi, dengan pedang terbang yang menakjubkan, meledak keluar dari hutan dan melayang di belakang Ru Yanchen. Tan Yun mengacungkan jarinya, menunjuk Ru Yanchen, dan bergoyang perlahan, aku tidak ingin berbicara dengan seseorang yang sudah makan kotoran. Begitu kata-kata ini keluar, Ru Yanchen menggertakkan giginya. 8 bulan yang lalu, Tan Yun memaksanya untuk memakan kotoran binatang buas, yang merupakan bagian yang sakit di hatinya. Ini juga merupakan rasa malu terbesar dalam hidup. Mata Ru Yanchen pecah, dan ketika dia hendak berbicara, Tan Yun tiba-tiba mencibir, hewan jahat mana yang menyerang Lao Su. Sekarang biarkan Lao Su keluar dan mati. Semut yang bodoh, nadanya tidak kecil. Di tengah getaran kehampaan, seorang pemuda berambut pirang muncul dari kehampaan di depan Ru Yanchen, berdiri di atas kehampaan. Bocah pirang itu tidak segera bertindak, mata emasnya mencemooh Tan Yun. Feng Qingyun muda menjulurkan jari dan mengarahkannya ke Tan Yun, Mu Menggu, Sue Zian, Zhong Wu Xiao, dan Huang Fuyu, tidak diragukan lagi mengatakan, kalian berlima akan segera ditangkap. Dewa ini dapat membuat Anda hidup sedikit lebih lama. Petik 2. Kelompok semut lain segera menilai diri mereka sendiri. Jangan biarkan dewa mengatakannya lagi, jika tidak, kamu akan mati dengan menyedihkan. Pada saat ini, Tan Yun menatap bocah pirang itu, tampak diam, tetapi kenyataannya, detak jantungnya berulang lagi, saya tidak bisa melihat basis kultivasinya, murid emasnya bukan mata manusia. Itu pasti memiliki alam yang lebih tinggi, daripada monster tingkat 5 Keratua. Jika itu adalah tahap pertama dan periode pertumbuhan tahap kelima, Keratua tidak takut, tetapi jika itu adalah tahap kelima kedewasaan, Keratua itu sedikit berbahaya. Ketika Tan Yun diam-diam berpikir, semua murid di belakangnya menatap linglung oleh bocah pirang itu. Tetapi ketika mereka memikirkan kera Tan Yun, mereka penuh percaya diri lagi. Namun, tindakan Tan Yun selanjutnya membuat semua orang ketakutan dan panik. Tan Yun tiba-tiba melihat kembali ke semua orang, dan berteriak, itu bukan manusia, itu adalah binatang roh tingkat 5. Lari. Ketika kalimat, ini adalah binatang roh tingkat 5, mengguncang pikiran para murid Huang Fu Shengzong, Tan Yun meraung lagi, lari. Hai. Semua murid telah melarikan diri dengan pedang. Mu Mengyao, Zhong Wu Xiao, Sue Zian, Gongsun Ruoxi, Huang Fuyu, ketika Yu Jian melarikan diri dari Baizhang, melihat ke belakang dengan panik dan melihat kembali ke Tan Yun, yang belum melarikan diri, hendak berbicara, Tan Yun. Dengan tegas berkata, dengarkan kepadaku jika kamu melakukannya, larilah. Ketika para wanita tahu bahwa mereka bukan ibu mertua, mereka berhenti berbicara, dan Yu Jian terus melarikan diri. Menonton adegan semua orang melarikan diri untuk hidup mereka, bocah pirang itu menatap Tan Yun dengan dingin, karena kamu tidak ingin menangkapnya, biarkan dewa mati. Saat dia berkata, bocah pirang itu mendorong telapak tangannya ke langit, matanya tajam, dan dia berteriak, Jin Yan membakar langit. Merayu. Tiba-tiba, nyala api emas dengan lebar ratusan mil muncul dari udara tipis di depan bocah pirang itu, seperti gelombang emas yang langsung menelan Tan Yun, dan kemudian bergegas menuju Mu Mengqi dan yang lainnya yang melarikan diri di belakang Tan Yun. Di mana api emas melewati ombak yang mengamuk, pohon-pohon tua seperti gunung di bawahnya langsung terbakar menjadi kehampaan.
Ini menunjukkan bahwa kekuatan Jinyan membakar langit begitu kuat. Dan kecepatannya setidaknya 10 kali kecepatan para murid dalam pelarian. Jelas, Huang Fu Tingfeng dan lebih dari 3.000 murid tidak dapat melarikan diri. Bab 654, Kera Ajaib Melawan Unicorn. Melihat gelombang api emas di langit, Ruyan Chen bergegas menuju murid Huang Fu Sengsong. Dia buru-buru menunjuk ke Nangong Ruksue, yang mengenakan rok putih, dan berkata, "Senior, wanita ini tidak dapat dibunuh. Dia adalah saudara perempuan dari Santo Istana Kerajaan. Dewa tahu bahwa pemilik istana telah mengaku." Bocah pirang itu berkata, pupil emasnya terbuka lebar, seolah-olah melihat pemandangan yang luar biasa, dan berseru, "Di bawah nyala api dewa, kamu tidak mati." Tapi Tan Yunlah yang melangkah dari nyala api keemasan dan melangkah ke pedang terbang, menyeringai dan berkata, "Binatang nakal, apakah itu mengejutkan? Bukan. Apa yang mengejutkan Anda belum datang? Kera tua, selamatkan orang dulu." Tan Yun memberi perintah, dan kera iblis pembunuh surga muncul dari kantong binatang buas dan tiba-tiba berubah menjadi raksasa 1000 meter. Kemudian, Yujian Tan Yun terbang di atas bahu kanan kera iblis pembunuh surga. Tan Yun, yang memiliki nyala api yang besar, secara alami tidak takut pada nyala api apapun. Mengaum. Setelah kera Sky Killer melompat ke hutan meteorit, dia mengeluarkan raungan yang menembus langit. Dalam sekejap, energi iblis hitam yang mengepul keluar dari tubuh, berubah menjadi monster naga cakar sepanjang 12 mil. Hantu naga ajaib, membawa nyanyian naga, membuka mulut naga dengan takjub, memancarkan kekuatan paus menelan bulan, dan tiba-tiba, api emas bergegas menuju Mu Mengki dan yang lainnya menjadi gila dalam hantu naga ajaib. Angsa, hanya dalam satu napas, api emas ditelan, dan hantu naga runtuh bersama. Kera iblis pembunuh surga tampaknya mendapat serangan balik, cemberut aliran darah. Pada saat ini, Mu Mengki dan yang lainnya, yang telah melarikan diri ribuan kaki jauhnya, berhenti melarikan diri, dan pedang mereka tergantung di udara, melihat kembali ke arah Tan Yun. "Jangan datang ke sini," teriak Tan Yun. Pada saat ini, bocah pirang itu menatap kera iblis pembunuh surga dengan takjub. "Kamu, kera tingkat 4 yang mampu menelan api dewa, memiliki 2 peluang. Lepaskan nenekmu." The Heaven Killer AP meraung dengan ekspresi yang sangat serius, "Tuan, menilai dari napasnya, itu harus menjadi binatang roh dewasa tingkat 5, dan itu memancarkan napas unicorn." Setelah mendengarkan, Tan Yun menatap bocah pirang itu, dan kemudian mengingat api emas tadi, dan ekspresinya dengan sungguh-sungguh berkata, "Apakah kamu unicorn api emas?" Hahaha. Dengan senyum main-main pada bocah pirang itu, "Ya, dewa itu adalah unicorn api emas dewasa tingkat kelima. Sekarang setelah Anda menebaknya, maka Anda harus tahu bahwa Anda hanya memiliki jalan buntu." Mengaum. Di tengah raungan yang menakutkan, bocah pirang itu menghilang, dan kemudian monster besar setinggi 300 meter melayang di udara. Ini adalah binatang roh 4 tidak seperti yang terbakar dengan api emas yang mengepul. Itu adalah kepala naga, ekor sapi, punggung harimau, dan siong yao. Tubuhnya yang besar dan perkasa ditutupi dengan sisik emas yang besar. Keempat kukunya kokoh dan kuat, dan ketika ekornya menari dalam kehampaan, ia menciptakan retakan di ruang angkasa, seolah-olah mengandung kekuatan yang tak tertandingi. Ini adalah unicorn api emas di mulut Tan Yun. Pada saat ini, Jin Yan Kilin dengan senyum manusiawi, memandang kera iblis dengan jijik, dan berkata, "Ini hanya periode kesusahan tingkat keempat. Hentikan perjuangan yang tidak perlu. Aku melepaskan ibumu." Kera iblis Sky Killer memiliki semangat juang yang tinggi, membuka mulutnya yang besar, dan taringnya sangat ganas. "Hal-hal yang tidak hidup atau mati, tunggu sampai dewa menghancurkan apa yang disebut tuanmu, dan kemudian perlahan-lahan membersihkanmu." Api emas kilin mengendus, tiba-tiba, melepaskan tekanan dewasa tingkat kelima, di pundak kera iblis. Tan Yun, bergegas dengan keras. Seberapa kuat tekanan napas orang dewasa tingkat kelima? Kemanapun dia pergi, dia tergantung di udara dan pingsan, memperlihatkan lubang besar di ruang hitam. Bum-bum. Dan pohon-pohon seperti gunung yang menjulang di hutan telah berubah menjadi bubuk berdebu yang beterbangan di langit. Mengaum. Kera iblis pembunuh surga memiliki ekspresi serius, dan melepaskan paksaan yang mendekati kedewasaan tingkat kelima, dan berguling ke langit, membombardir dengan paksaan unicorn api emas. Ledakan. Boom. Semua orang berada di bidang penglihatan, tetapi ketika mereka melihat dua paksaan bertabrakan bersama,
radius 800 mil kosong, ditutupi dengan retakan jaring laba-laba, dan kemudian, terkoyak. Lubang besar di ruang gelap dengan radius 800 mil menyelimuti semua orang di bawah, membuatnya gemetar dan berkeringat. Di hutan dengan radius 800 mil, semua pohon, tumbuh-tumbuhan, dan ribuan monster tingkat rendah merayap di tanah, terbang menjadi abu dan dimusnahkan bersama. Paksaan dari api emas Kirin selalu 10% lebih kuat dari kera iblis pembunuh surga. Ketika paksaan api emas Kirin memadamkan tekanan kera iblis pembunuh surga, 10% paksaan yang tersisa tiba-tiba menyelimuti kera iblis pembunuh surga. Menghadapi paksaan yang tegang, kera iblis pembunuh surga secara alami tidak terluka, tetapi Tan Yun di bahu kanannya disambar petir, menyemburkan darah dari mulutnya, dan dibombardir oleh tendangan voli. Bang! Tubuh itu tertanam seperti gunung. Di dalam pohon tua, Tan Yun menyemburkan seteguk darah, merasakan organ-organ dalam seolah-olah tergeser, darah mengucur di telinga dan hidungnya, dan tulang-tulang di sekujur tubuhnya tampak hancur. Tan Yun diam-diam menghela nafas dalam rasa sakit yang parah di seluruh tubuhnya, dia tidak menderita cedera serius. Tan Yun sangat jelas bahwa jika dia tidak mengolah tubuh Tuan Hongmeng ke tahap awal tingkat 4, kekuatan fisiknya dapat merobek harta terbaik, jika tidak, dia hanya akan berubah menjadi langit terbang di bawah tekanan api emas unicorn. Sisa daging. Tuan, bagaimana cederamu? Pada saat ini, suara kekhawatiran tentang kera pembunuh surga masuk ke telinga Tan Yun. Ada kilatan di mata Tan Yun, dan kemudian dia menjadi sekarat. Aku masih tidak bisa mati. Kera tua, jika kamu memiliki kemampuan, bunuh kilin api emas, jika kamu tidak memilikinya, kemampuan, Anda akan membawa saya untuk melarikan diri. Tuan, saya adalah murid naga iblis, dan saya tidak akan pernah mundur. Jangan khawatir, kecuali saya mati, tidak ada yang ingin menyakiti Anda. Melihat Tan Yun terluka, pembunuh iblis menjadi marah dan gila. Boom! Ketika bumi retak, kera iblis pembunuh surga melompat ribuan kaki, mengambil tongkat raksasa yang panjangnya 400 kaki, dan menghancurkannya ke arah unicorn api emas. Aku tidak tahu apa yang bisa kulakukan. Jin Yan Kilin tertawa, tiba-tiba, menyelam ke dalam kehampaan, dengan kuku depan yang sangat kuat, dengan berani menghadap tongkat besar. Naga emas Kilin dikenal dengan tubuh fisiknya yang tangguh. Sekarang menjadi binatang roh dewasa tingkat 5. Sisik emas yang menutupi tubuhnya, setiap bagian dari kekerasan, sebanding dengan senjata bangsawan kelas menengah. Dan itu menghadap kaki depan tongkat raksasa, dan kekerasannya bahkan lebih dekat dengan yang lebih tinggi. Ini sangat sombong, di bawah satu kuku, kera di depannya harus dihancurkan. Namun, api emas Kilin tidak tahu bahwa kera roh yang dihadapinya bukanlah kera roh tingkat 4 biasa selama periode bencana. Itu adalah kera iblis pembunuh surga yang diwarisi oleh Raja Dewa Naga Iblis. Ledakan. Saat kuku depannya mengenai tongkat raksasa, api emas Kilin meraung kesakitan dan kaget. Kuku depannya retak dan darah keemasan menyembur keluar. Di sisi lain, kera iblis, tongkat raksasa di telapak tangannya bersenandung dan gemetar, dan hampir pecah. Kulit di telapak tangan kanan tongkat raksasa itu retak. Ketika darah menetes ke tongkat raksasa yang gelap, itu disapu oleh kelembaman. Tubuh seperti gunung jatuh ke dalam kehampaan. Pergi untuk mati. Pada saat ini, ketika unicorn api emas dihancurkan ke udara oleh tongkat, ekor emas, yang panjangnya lebih dari 100 meter, menari, dan dengan kekosongan yang hancur, menarik seperti kilat di dada kera iblis. Bab 655, Hutan Meteor Pertempuran Berdarah. Ledakan. Rambut ungu panjang di dada Demon Slayer jatuh, dan daging serta darahnya beterbangan, memperlihatkan tulang gelapnya. Dengan tubuhnya yang seperti gunung, ia dipompa ribuan kaki jauhnya seperti bola meriam di hutan, menghancurkan pohon-pohon yang menjulang tinggi di sepanjang jalan. Ledakan. Tubuh besar itu akhirnya menghancurkan pepohonan dan membuat lubang yang dalam di hutan yang hancur. Pada saat ini, unicorn api emas, yang diledakkan ke dalam kehampaan oleh tongkat, menari di udara dan menghentikan tubuh. Kemudian, tendangan voli terbang ke arah kera Sky Killer, dan kuku kaki di keempat kukunya seperti sabit raksasa. Kera iblis menusuk dadanya. Hati-hati, kera tua. Tan Yun berteriak sebelum dia berteriak, dan keempat kuku kaki api emas Kilin memiliki darah yang menembus ke dada kera iblis. Tuan, yakinlah, aku baik-baik saja. Saat Sky Killer meraung, ia membuka taringnya yang ganas, dan dengan darah emas yang disemprotkan, ia menggigit leher raksasa Kilin api emas. Ah!
Unicorn api emas menjerit, keempat kukunya yang seperti sabit, meraih kera iblis pembunuh surga, dan melayang ke langit. Setelah bergegas ke langit, itu seperti meteor besar, meledak ke hutan yang jauh dengan kecepatan yang menakutkan. Ledakan. Dalam suara keras yang menggelegar, api emas kilin membanting kera iblis pembunuh surga ke tanah. Kera iblis pembunuh surga menggigit taring di leher kilin api emas. Ketika dia tidak bisa membantu tetapi melonggarkan, kilin api emas mengangkat kepalanya dan melepaskan diri dari gigitan leher. Kemudian, 3 kuku menginjak perut kera iblis pembunuh surga, dan kuku raksasa lainnya berbalik ke arah kepala kera iblis pembunuh surga, menginjak dengan seluruh kekuatannya. Ledakan. Kuku raksasa yang mengandung kekuatan tak berujung, ketika menginjak kepala kera pembantaian langit, kulit dan daging kepala kera pembantaian langit meledak, darah berceceran, dan 7 lubang melonjak darah. Namun, yang mengejutkan Jin Yan Qilin adalah ia berpikir bahwa ia bisa menghancurkan kepala kera Sky Killer dengan 1 kuku. Bisakah hasilnya? Meskipun kera pembantai langit menunjukkan tengkoraknya yang gelap, tengkorak itu ternyata sangat keras, apalagi terinjak-injak, dan bahkan tidak meninggalkan bekas luka. Bagaimana ini bisa terjadi? Kamu hanya periode kesusahan tingkat 4, mengapa seluruh tulang tubuhmu begitu tidak bisa dihancurkan? Jin Yan Qilin tidak bisa menahan diri untuk tidak meraung. Kenapa kamu paman? Beri aku ledakan. Keras Sky Killer, yang ditekan ke tanah dengan keempat kakinya tegak, menggelengkan kepalanya tiba-tiba dan menabrak pintu wajah api emas Qilin. Oh tidak, retakan. Saat api emas Qilin menjerit, hidung dan mulutnya meledak karena dampak kera iblis pembunuh surga, dan beberapa gigi raksasa jatuh bersama darah. Untuk sesaat, Jin Yan Qilin menatap Venus. Ledakan. Dengan pukulan tumpul, keras Sky Killer sekali lagi mengenai dahi api emas Qilin dengan tengkoraknya. Tiba-tiba, darah memercik, dan jelas bahwa retakan muncul di tulang dahi api emas Qilin. Apa? Ketika Golden Flame Kirin meratap, Sky Killer Demon Ape membuang tongkat raksasa, dan tinju raksasa seperti rumah, dengan kekosongan retak, menghujani wajah kiri dan kanan Golden Flame Kirin. Boom-boom. Di tengah-tengah terbang melalui daging dan darah, Qilin api emas masih dengan keras kepala menekan kera iblis pembunuh surga ke tanah. Ia menahan rasa sakit dan berkata dengan marah, matilah. Om, tanpa gemetar, ekor raksasa yang ditutupi sisik emas tiba-tiba berdiri, seperti lembing yang kokoh, membawa darah, menembus perut kera iblis. Kemudian, 2 raksasa bertarung berdarah dan brutal di hutan, dengan kejam menghancurkan pohon-pohon tua seperti gunung di sekitar. Pada saat ini, Mu Meng, yang berada di luar kehampaan, melihat ke belakang dan berkata kepada Huang Fu Tingfeng dan yang lainnya, mundur dan menjauh dari tempat ini untuk mencegah terpengaruh oleh kera tua dan unicorn. Ipar, ini sustermu, murid dari Meritorious One Line, dan 4 murid lainnya, menginjak pedang terbang satu demi satu, dan menembak ke arah langit yang jauh. Xiao, Zian, Huang Fuyu, ayo selamatkan Tan Yun. Setelah Mu Mengqi meninggalkan kalimat, dia memimpin terbang menuju Tan Yun. Zhong Wu Xiao, Sue Zian, dan Huang Fuyu mengikuti. Pada saat ini, Gongsun Ruoxi, yang dievakuasi oleh Yu Jian ke kejauhan, tiba-tiba melihat ke belakang dan melihat adegan di mana Mu Mengyao dan keempatnya akan menyelamatkan Tan Yun. Dia mengertakkan gigi dan berbalik. Hai. Huang Fu mendengarkan angin, Jun Buping, Kesinyi, Sangguan Bingbing, Baili Longtian, Xiao Qingxuan, Nangong Ruxue, dan Luo Fan juga berbalik dan terbang menuju Tan Yun Yujian. Pada saat ini, Ru Yanchen, yang berada tinggi di langit di atas batang Tan Yun, memandang orang-orang Mu Mengjia yang terbang menuju Tan Yun, dan tiba-tiba tertawa penuh semangat, saya ingin menyelamatkan sekarang. Sudah terlambat. Ru Yanchen melambai pada lebih dari 1.900 orang di belakangnya, siapapun yang membunuh Tan Yun lebih dulu, tuan muda ini akan mendapat banyak hadiah. Kali ini Ru Yanchen telah belajar dengan cerdik. Meskipun dia sangat percaya bahwa Tan Yun hanya akan terluka parah di bawah paksaan Jin Yan Qilin, tetapi dia masih khawatir bahwa Tan Yun menyamar, jadi dia menyerah secara pribadi kepada Tan. Rencana awan. Kemudian, dia menyadari betapa benar keputusannya. Itu tuan muda, bunuh Tan Yun. Pergi bersama-sama. Petik 2. Gembira dengan kegembiraan melolong, lebih dari 1.900 murid, setelah melompat dari pedang terbang, memegang pedang terbang, menukik ke bawah. Menuju batang tempat Tan Yun berdiri. Di bawah hadiah besar, harus ada seorang pria pemberani. Selain itu,
Semua murid Sekte Abadi-Abadi berpikir bahwa Tan Yun masih terluka parah. Adegan lebih dari 1.000 orang memegang berbagai senjata ajaib dan membunuh Tan Yun membuat penyelamatan kurang dari Mu Mengyao, Zhong Wuxiao dan lainnya, wajah mereka pucat. Tidak, Tan Yun, Kakak Tan, Saudara Tan Xian, Kakak Tan, Mu Mengqi, Xiao, Huang Fuyu dan yang lainnya berteriak putus asa, mati-matian terbang menuju Tan Yun. Tiba-tiba, suara acuh tak acuh yang membunuh datang dari batang pohon yang seperti gunung. Mengqi, aku baik-baik saja. Aku akan datang. Untuk menghadapi mereka, pergi dan bunuh si brengsek Ruyan Chen. Mu Menggu dan yang lainnya merasa lega, Yu Jian membunuh Ruyan Chen yang berjarak 5.000 kaki. Rumput, kabur. Ruyan Chen terkejut, dan tanpa memikirkannya, dia mengorbankan senjata subdaulat kelas menengah Ling Zu Escape Yao Yao. Mu Mengqi dan yang lainnya tidak bisa mengejar, jadi mereka harus menyerah. Pada saat ini, Tan Yun berada di batang pohon. Tiba-tiba, suara Tan Yun tanpa jejak emosi terdengar. Mata Dewa Hongmeng, api es Hongmeng, membunuh. Sebelum dia menyelesaikan kata-katanya, Tan Yun berlumuran darah dan kulit, dan pupil raksasanya memancarkan cahaya merah misterius, dan dia keluar dari batang pohon. Puluhan murid yang pertama terjun ke bawah menuju Tan Yun. Ketika ekspresi mereka kusam, sosok Tan Yun melintas, memegang pedang panjang ungu, membawa banyak darah, dan memenggal puluhan murid. Kemudian, ketika Tan Yun menggunakan langkah sucinya untuk terbang ke langit, murid di atas buru-buru menutup matanya, dan Yu Jian melarikan diri ke segala arah. Jelas, mereka tahu mereka ada dalam permainan. Hah! Dalam siulan, nyala api Hongmeng melewati lusinan murid, dan lusinan murid itu berada dalam kehampaan dan berubah menjadi ketiadaan. Tidak, apa? Api es Hongmeng di telapak tangan kiri Tan Yun tiba-tiba mengebor, dan membakar ratusan murid. Ratusan murid langsung berubah menjadi patung es dan pecah. Tan Yun melihat lebih dari 1.600 musuh yang melarikan diri dengan pedang ke segala arah. Dia memegang pedang terbang, Xiao Zi, sosoknya berkedip-kedip di kehampaan, membunuh semua orang. Dengan setiap pedang Tan Yun, kepala musuh terpenggal, dan tubuhnya terbelah menjadi 2 kematian. Buk-buk. Selama 3 napas, 600 orang terbunuh, dan mayat yang rusak dihancurkan dari kehampaan dengan darah. Ribuan murid yang tersisa melarikan diri dengan panik. Tan Yun membanting matanya, seluruh tubuhnya berputar, dan sosoknya melintas. Setelah pedang terbang dari kepala seorang murid, dia berteriak, Meng Chao, Xiao, kalian semua mengepung dan menghentikan mereka. Mereka harus dibunuh hari ini. Bab 656, keduanya kalah dan kalah. Oke, Mu Meng menjawab, dan Li Ying melintas dan muncul 300 meter jauhnya. Dengan lengannya yang berputar, tirai pedang yang membentang sepanjang 100 meter menyelimuti ketiga murid yang telah melarikan diri. Tidak, segera, 2 murid dicekik tak terlihat, dan murid lainnya menghindar ke belakang, kaca. Tan Yun muncul di belakangnya, tangan kanannya dimasukkan dari punggungnya, dan setelah mematahkan tulang punggungnya, dia keluar melalui lubang berdarah di dadanya. Desir Sam, Huang Fuyu, Huang Fu Tingfeng, Sue Ziyan, Namong Ruksue, Bai Li Longtian, Xiao Qingxuan, Jun Buping, Sangguan Bingbing, dan Luo Fan masing-masing melakukan serangan terkuat mereka, membawa pedang dengan berbagai atribut, sambil membunuh musuh. Sambil menginjak pedang terbang, mereka menyebar dalam lingkaran, mengelilingi mereka dengan ribuan murid. Ziyan, kamu tetap di sini. Aku akan masuk dan membantu Tan Yun. Setelah Huang Fuyu meninggalkan sebuah kalimat kepada Sue Ziyan, yang berada 100 meter di sebelah kiri, sepasang sayap suci putih dan cerah bersalju tiba-tiba mekar dan berubah menjadi 10. Zhang Ziju. Kemudian, di sayap suci cahaya, untaian pola keramat emas muncul. Dia mengepakkan sayapnya dan bergegas ke musuh yang terkepung secepat kilat. Membunuh. Pukul, pukul. Huang Fuyu memegang pedang terbang, mengepakkan sayapnya, dan dengan cepat melewati musuh seperti serigala menjadi kawanan. Setiap kali dia berlari melewati seorang murid istana peri abadi dipotong sampai mati. Kakak ipar, ipar kedua, mari kita jebak mereka, kamu bisa membantu kakak Tan. Pada saat ini, lebih dari 1.400 murid dari garis berjasa, dan lebih dari 1.700 murid dari 4 garis lainnya, menginjak Fei Jian dengan membunuh dan mengepung mereka, berteriak kepada Mu Mengyao dan Zhong Wuxiao. Oke, Mu Mengyao dan Zhong Wuxiao melihat wajah mereka yang menakjubkan,
melewatkan sentuhan rasa malu, dan menghantam musuh dengan pedang mereka. Aku akan membantu kakak iparku. Sue Zian langsung dibagi menjadi 5 Sue Zian dari logam, kayu, air, api, dan bumi seperti Dewi Ungu yang kejam, memanen nyawa musuh. Saudara Tan Xian, hitung aku. Setelah mendengar angin menyeringai, Huang Fu memandang ke Xinyi dengan penuh kasih. Xinyi, ayo pergi bersama. Di sisi lain, Sangguan Bingbing tersenyum melihat ketidakadilan raja, ayo pergi juga. Kemudian, Baili Longtian dan Xiao Qingxuan juga menyerang musuh dengan pedang. Tian Xiang dan Zhu Ruolin saling melirik, lalu melemparkan kitab suci makam, dan kedua gadis itu memasuki pengepungan untuk membunuh musuh bersama. Rock Gongsun Ruoxi terbang, dan dia memegang pedangnya dengan dingin, dan memasuki murid sekte peri abadi, Pompa. Sebuah pedang menembus tenggorokan seorang murid laki-laki, dan dia mati di tempat. Hanya dalam beberapa napas, lebih dari 300 murid sekte abadi-abadi telah mati. Lebih dari 600 orang yang tersisa menginjak pedang terbang, menyaksikan diri mereka dikelilingi oleh lebih dari 3.000 murid Kaisar Huang Fu Sengsong. Sebagian besar dari mereka sangat ketakutan sehingga mereka menangis dan berlutut di atas pedang terbang dan memohon belas kasihan. Tolong maafkan kami. Wow, kita belum mau mati. Tan Yun, tolong biarkan mereka menyelamatkan kita. Menghadapi permohonan belas kasihan, Tian Xiang dan yang lainnya tidak dapat menahan diri untuk menghentikan pembunuhan mereka, dan mereka semua memandang Tan Yun, yang berlumuran darah dan berdarah dari telinga, hidung, dan mulutnya. Menurutmu apa yang aku lakukan? Tan Yun, yang membunuh si mata merah, meninju kepala murid dengan tangan kanannya, sosoknya melintas dan tangan kirinya mematahkan leher orang lain. Tan Yun meraung, jangan lupa apa yang saya katakan. Kita bisa bersimpati dengan kehidupan, tapi kita tidak pernah bersimpati dengan musuh. Ingat, jika kita tidak memiliki keratua, jika tidak, kita akan dibunuh oleh kilin api emas. Murid sekte abadi-abadi lebih dari bersalah. Bunuh aku semua. Mendengar ini, Tian Xiang dan yang lainnya mengesampingkan satu-satunya kebaikan dan kasih sayang di hati mereka, dan sekali lagi melakukan pembantaian kejam terhadap lebih dari 600 murid sekte abadi-abadi. Mereka tahu bahwa, seperti yang dikatakan Tan Yun, jika mereka tidak memiliki perlindungan dari keratua, mereka akan dimusnahkan sekarang. Tidak ada yang bisa dikatakan tentang musuh. Hanya, bunuh. Pembunuhan berlangsung selama waktu minum teh penuh, dan teriakan para murid sekte abadi-abadi, penghinaan dan kutukan kepada Huang Fu Sengsong dan Tan Yun. Kembali ke keheningan. Artinya, kecuali Ruyan Chen yang melarikan diri, lebih dari 1.900 orang lainnya tewas. Hanya di hutan yang hancur di bawah, ada mayat yang tidak tahan untuk melihat lurus. Apa? Tiba-tiba, jeritan kera iblis pembunuh surga datang dari hutan ratusan mil ke timur. Kemudian, jeritan api emas kilin juga terdengar. Oh, tidak. Dewa Jinlin, keratua, tunggu, aku akan membantumu. Tan Yun berteriak cemas, lalu, melihat kembali ke Mu Mengqi dan yang lainnya, dia berkata dengan keras, ngomong-ngomong, Golden Flame Kilin adalah monster tingkat 5, itu setiap pukulan dari cedera serius bukanlah sesuatu yang bisa kita tanggung. Lagi pula, tubuhku kuat. Aku akan membantu keratua. Jika kamu mengikuti perintah, mundur 100 mil. Kamu tidak bisa mengikuti. Begitu suara itu jatuh, Tan Yun yang cemas, ketika dia menginjak pedang terbang baru saja terbang dari jarak 100 meter, Mu Meng berteriak, Tan Yun, tunggu. Apa masalahnya? Tan Yun tiba-tiba menoleh ke belakang, dengan sedikit kelembutan di matanya yang cemas. Berjanjilah padaku, kembalilah hidup-hidup. Mu Meng tersedak dengan air mata. Iya, Tan Yun menganggukkan kepalanya dengan berat, menyeka darah yang keluar dari hidungnya, menginjak pedang terbang dan menembak ke kejauhan. Di hutan yang menutupi langit dan matahari, dengan ledakan keras, unicorn api emas menendang keras Kei Killer yang terluka ratusan kaki jauhnya. Pada saat ini, potongan-potongan tak terhitung dari lapisan emas besar di seluruh tubuh api emas Kirin terkoyak oleh kera iblis pembunuh surga selama pertarungan dengan kera iblis pembunuh surga. Itu ditutupi dengan darah emas yang menggelegak, terutama luka di lehernya yang digigit oleh kera iblis pembunuh surga, yang bahkan lebih berdarah. Di sisi lain, kera iblis pembunuh surga telah hampir sepenuhnya mengubah wajahnya, memperlihatkan tulang gelapnya. Tubuhnya yang seperti gunung ditutupi dengan bekas cakar besar, terutama daging dan darah yang retak di dadanya, memperlihatkan tulang besar. Jelas,
luka kera pembunuh surga jauh lebih berat. Hahaha, dasar kera, sekarang rasa hormatmu lebih menyakitkan daripada Ben. Jin Yan Qilin mencibir dengan wajah manusiawi, sepasang pupil emas penuh dengan makna kemenangan, kamu bahkan tidak bisa berdiri. Apa yang kamu lawan dewa? Tiba-tiba, suara kirin api emas berhenti tiba-tiba, dan pupil raksasa itu dipenuhi dengan warna yang luar biasa. Kera iblis yang terluka parah yang membuka mulutnya yang besar, taringnya perlahan berdiri dengan ganas, dan Sen meraung, aku memiliki warisan tuanku. Kecuali jika kamu menghancurkan organ dalamku, bahkan jika tubuhku tanpa daging dan darah, aku sama abadinya denganku. Ayo, saat kera iblis pembunuh langit meraung dengan marah, tongkat raksasa gelap yang jatuh ribuan kaki tiba-tiba membawanya ke tangannya. Aku tidak percaya bahwa aku tidak bisa membunuhmu. Dengan raungan kemarahan, kera iblis mengguncang dedaunan di sekitarnya dan jatuh. Bab 657 sangat tragis. Mengetahui bahwa kilin api emas, yang begitu kuat seperti batang raksasa kera iblis pembunuh surga, tidak berani melawan, dia segera menghindar 300 kaki ke kanan. Ledakan. Tongkat raksasa itu menyentuh tanah, dan retakan mengerikan yang panjangnya ribuan kaki, membentang ke sekeliling, kera pembunuh surga melompat ke kanan dan menyapu kepala kilin api emas dengan tongkat raksasa. Ledakan. Apa? Api emas kilin meratap, kepalanya tertembak dengan darah emas, dan tubuhnya yang besar menyerupai layang-layang dengan garis putus-putus. Itu terbang ribuan kaki dan jatuh ke tanah. Hah ya, setelah 2 pukulan berturut-turut, kera iblis yang terluka parah terengah-engah seperti sapi, memegang tongkat ke tanah, dan tubuhnya terguncang. Mengaum, tengkorak kirin api emas ditutupi dengan retakan padat. Itu naik tanpa sadar. Pupil emas itu mengungkapkan warna yang ganas, dewa akan membunuhmu. Bum bum bum. Api emas kilin menyemburkan kekuatan iblis emas di mana-mana, seperti banteng gila, membawa kekosongan yang retak, dan bergegas menuju kera iblis di dalam debu. Membunuh. Kera iblis pembunuh surga meringkuk lingkaran bunga tongkat dengan tangan kanannya, menuju ke atas, dan memukul kepala api emas kilin lagi. Bang! Ah! Api emas kilin tiba-tiba menoleh dan menggoyangkan ekornya. Kedua tindakan itu diselesaikan dalam kecepatan kilat. Ekor bersisik emas yang tidak bisa dihancurkan menghantam leher kera iblis. Jika dalam waktu normal, kera iblis pembunuh surga dapat dengan mudah mengelak, tetapi sekarang terluka parah, ia tidak dapat mengelak. Ledakan. Ekor raksasa sisik emas dengan percikan darah menarik leher kera pembantaian langit. Ketika kera pembantai langit meratap dan ditarik pergi, unikorn api emas berlari kencang. Ekor raksasa itu seperti ular sanca emas raksasa, berkelok-kelok sangat cepat menerjang leher pembunuh iblis. Bum bum. Api emas kilin menjentikkan ekor raksasanya, dan setelah terus-menerus mengguncang kera iblis pembunuh surga, ia dengan kejam menghancurkannya ke tanah. Dengan darah menyembur dari mulut kera iblis pembunuh surga, pupil raksasanya menonjol dengan keras, dan dia mengeluarkan raungan rendah. Ledakan. Retakan selebar ibu jari retak di dahi kilin api emas. Api emas kilin merasakan sakit yang tajam dan pusing di kepalanya. Tiba-tiba, kecepatannya melambat. Kali ini, Tan Yun, yang sudah muncul 6.000 meter jauhnya, memegang Fei Jian Xiaozi di tangan kirinya, dan Jin Ni, pedang surgawi Hongmeng di tangan kanannya. Desir, desir, desir. Setiap kali sosok Tan Yun berkedip, ia melintasi kekosongan 2.000 meter. Setelah 3 kali, Tan Yun muncul di atas unikorn api emas, dan hatinya meraung, ungu kecil menyakiti matanya. Seperti yang dia katakan, Tan Yun melemparkan pedang terbang ungu dengan tangan kirinya, sambil memegang pedang suci Jin Ni dengan kedua tangannya, dia menukik ke bawah, tubuhnya membentuk busur anggun dan berbisa di kehampaan, dan terbunuh di depan unikorn api emas. Masukkan leher yang robek. Pompa. Pedang ilahi Jin Ni dimasukkan ke leher kilin api emas, dan tiba-tiba menjadi raksasa setinggi 10 kaki. Tiba-tiba, darah emas menyembur keluar dari leher. Retakan. Tan Yun memegang pedang di kedua tangannya, dan tubuhnya berputar sangat cepat di udara. Tiba-tiba, Jin Ni, pedang suci, tercekik di leher api emas kilin. Ah, manusia yang rendah hati, kamu berani menyerang dewa dan mati. Jin Yan Qilin tidak pernah menyangka bahwa semut yang rendah hati akan menyelinap menyerang dirinya sendiri. Dalam kemarahannya, ekor raksasa itu tiba-tiba mengendurkan kera iblis pembunuh surga, dan menarik ke arah Tan Yun dengan kecepatan yang tidak bisa ditandingi oleh Tan Yun. Retakan. Tan Yun menghindar dengan ngeri. Meskipun dia telah lolos dari azab kematian,
bahu kirinya ditarik oleh ekor raksasa selama menghindar, yang tiba-tiba meledak, dan lengan yang patah terbang menjauh dari tubuh dengan darah yang disemprotkan. Tan Yun, yang telah mematahkan lengannya, memuntahkan darah, kepalanya berdengung, dan tubuhnya ditendang. Takdir, saat unicorn api emas menarik ekor skala emas raksasa, dan menarik diri ke arah Tan Yun, pedang panjang ungu meroket 10 kaki, dengan semburan gelembung, dimasukkan ke mata kiri unicorn api emas. Ah! Mata dewa! Tidak! Sementara api emas kilin meraung, ekor raksasa itu tanpa sadar menyerah mengejar Tan Yun. Pompa! Pedang! Terbang ungu ditarik keluar dari mata kiri Jin Yan Kilin, dan dimasukkan ke mata kanan Jin Yan Kilin seperti kilat. Api emas kilin benar-benar jatuh ke dalam hiruk-pikuk. Tiba-tiba dia mengangkat kuku depannya dan membantingnya ke pedang terbang yang dimasukkan ke rongga matanya. Apa? Ada teriakan wanita dari dalam Feijian, tetapi Kiling Xiaozi yang terluka parah, dan tubuh pedang yang memancarkan lingkaran ungu tiba-tiba menjadi kusam. Setelah kehilangan kedua mata kilin api emas, dengan lambaian kepalanya, dia menerbangkan pedang terbang ungu yang dimasukkan ke mata kanannya dan jatuh ke tanah. Pedang terbang ungu, pedang bergetar ringan, ingin terbang tetapi tidak bisa melakukannya. Kehilangan kedua mata unicorn api emas, melepaskan kesadaran binatang yang dilemahkan oleh cedera serius, mengunci Tan Yun ribuan kaki jauhnya. Manusia sialan, dewa ini akan menghancurkanmu sampai mati. Leher dan mata Jin Yan Kilin mengalirkan darah, 4 kaki di tanah melompat dan terbang menuju Tan Yun yang berjarak 1000 kaki. Pada saat ini, kehilangan Tan Yun, yang bergoyang dari lengannya, ada sedikit sarkasme di sudut mulutnya. Seperti yang dipikirkan Tan Yun, suara itu terdengar dari benak kera pembunuh langit. Kera tua, tunggu. Kamu bisa menangkapnya sekarang dan beri aku 3 napas. Pada saat ini, Jin Yan Kilin menatap senyum Tan Yun, dan firasat buruk muncul secara spontan. Kemudian, dia merasakan suara siulan dari belakang. Ketika hendak melihat ke belakang, kera iblis Sky Killer terbang ke arahnya, meraih ekor unicorn api emas dengan kedua tangan, dan menarik unicorn api emas dari kekosongan ke tanah. Mengaum. Terlepas dari luka parah, kera iblis pembunuh surga menekan kilin api emas ke tanah dengan anggota tubuhnya yang besar. Pergi ke neraka. Ekor raksasa keras dari Golden Flame Kilin mencambuk keras Sky Killer tanpa menyebutkan, bang bang bang. Dengan setiap ekor dicabut, ada potongan besar daging dan darah di permukaan tubuh kera iblis pembunuh surga, yang sangat tragis. Mengaum. Kera iblis pembunuh surga membuka mulutnya yang besar, taringnya menusuk dada kilin api emas, dan berteriak lemah, cepat, Tuan. Aku tidak bisa bertahan. Wow, Tan Yun memegang pedang Dewa Jinni dan menyapu dada Jin Yan Kilin. Dia memegang pedang suci Jinni, mengebor dari luka leher besar Jin Yan Kilin, dan mulai menggunakan pedang suci dengan putus asa di leher yang panas. Bagian dalam berkedip sangat cepat, mengayunkan pedang tanpa lelah, memenggal leher api emas kilin. Tidak, jangan bunuh dewa itu. Tan Yun, maafkan aku. Tan Yun, selama kamu mengampuni dewa, dewa akan menantikan kepalamu di masa depan. Pada saat-saat berikutnya, jeritan-jeritan cepat dan terputus-putus dari api emas kilin bergema di hutan sejauh ribuan mil. Pada saat ini, Mu Mengki dan yang lainnya, yang berjarak 600 mil dari kehampaan, mengikuti suara pedang. Mu Mengki dan yang lainnya berjalan melalui hutan yang hancur dengan pedang terbang mereka. Ketika unicorn api emas muncul di langit, mereka melihat pemandangan yang sangat tragis, dan mereka semua terkejut. Pada saat ini, kera Sky Killer yang tidak dapat dikenali dengan tulang gelapnya tergeletak di tanah kelelahan dan sekarat. Dengan napasnya yang lemah, aliran darah menyembur keluar dari dadanya. Tapi kilin api emas jatuh secara tragis dalam genangan darah yang tak bergerak, sudah mati. Namun, tidak ada Tan Yun di depan mata semua orang. Tan Yun, Mu Mengli dan Zhong Wuxiao, air mata menetes, berteriak sedih. Bab 658 menakutkan. Kakak Tan. Dengan air mata di matanya, Huang Fuyu terbang ke samping kera iblis pembunuh surga dan berkata dengan keras, "Kera tua, di mana Tan Yun? Di mana Tan Yun? Kera tua, di mana? Saudara perempuan dan istriku." Sue Zian mengikuti dengan cermat, dan datang ke sisi kera iblis pembunuh surga yang telah jatuh dalam genangan darah. Pada saat ini, tidak ada yang lebih mengkhawatirkan Tan Yun daripada 5 putri Mu Mengli, Zhong Wuxiao, Sue Zian, Huang Fuyu, dan Gong Sun Ruoxi. Meskipun Sue Zian tidak pernah mengakuinya, dia sendiri sangat mencintai Tan Yun.
Gongsun Ruoxi jatuh cinta pada Tan Yun lebih dari 10 tahun yang lalu, dan dia diam-diam mencintai Tan Yun. Dan Xianer Tantai, yang menyamar sebagai seorang pria oleh Huang Fuyu, memiliki kontak dengan Tan Yun selama beberapa tahun dan jatuh cinta dengan Tan Yun tanpa sadar. Dihadapkan dengan pertanyaan dari beberapa wanita, kera iblis pembunuh surga benar-benar terluka parah sehingga bahkan tidak memiliki kekuatan untuk berbicara. Tidak, tiba-tiba, Mu Meng menemukan sesuatu, dan menangis, yang benar-benar traumatis. Pedangnya terbang ke bawah di hutan yang hancur, gemetar dengan tubuhnya yang halus, dengan sedih menatap lengan Tan Yun yang patah di rerumputan dengan sedih. Zhongwu Xiao, Sue Zian, Huang Fuyu, dan Gongsun Ruoxi melihat ke samping. Ketika mereka melihat lengan Tan Yun yang patah, keempat wanita itu tiba-tiba merasakan dunia berputar. Dan lebih dari 3.000 murid Wumai yang mengikuti Tian Xiang, Zhu Ruolin, Huang Futingfeng, Kesinyi, Del, semua mengira Tan Yun telah bertemu secara tidak sengaja, dan mereka semua menangis. Bos! Para murid dari barisan pelayanan jasa berteriak, dan kesedihan semua orang sepertinya menyelimuti hutan ini. Mata Mu Meng menjadi gelap, lemas ke tanah, menangis memilukan. Tan Yun, kamu bilang kamu tidak akan mati. Kamu berjanji padaku kamu akan kembali hidup. Kamu tidak bisa berbicara tidak matematika. Anda kembali kepada saya. Petik 2. Saat semua orang berduka, suara lemah dan familiar terdengar. Meng, Xiao. Jangan sedih, aku belum mati. Tan Yun. Mu Menggu menyeka air matanya dan menemukan bahwa tidak ada Tan Yun di sekitarnya. Dia memandang Zhongwu Xiao dengan gentar dan gembira. Saudari Xiao, apakah Anda mendengar suara Tan Yun? Ya, aku mendengarnya. Zhongwu Xiao tidak bisa menahan untuk menghapus air matanya, dan berteriak, Tan Yun, di mana kamu? Aku di sini. Dengan suara lemah, semua orang mengikuti reputasinya, tetapi melihat leher berdarah Jin Yan Kilin menggeliat, dan kemudian, Tan Yun, berlumuran darah, merangkak keluar dengan gemetar. Baru saja, Tan Yun memegang pedang dan mencekik leher api emas Kilin, lalu menyelam ke dalam api emas tengkorak Kilin, membunuh jiwa binatang, dan mengambil pil iblis. Semua orang memandang Tan Yun, berteriak penuh semangat. Wow, bagus. Kamu belum mati. Mu Mengyao dan Zhongwu Xiao dengan cepat melangkah maju dan membantu Tan Yun keluar. Bodoh, jangan menangis. Aku baik-baik saja, bukankah ini bagus? Dalam suara lemah Tan Yun, ada cinta yang mendalam untuk kedua gadis itu. Kamu sangat terluka dan kamu bilang tidak apa-apa. Mu Meng tersedak. Oke, jangan menangis. Tan Yun gemetar, Mengca, kamu membantuku duduk. Xiao, kamu pergi dan bawakan lenganku yang patah. Setelah itu, Mu Menggu dengan hati-hati mendukung Tan Yun dan duduk. Zhongwu Xiao menangis dan menyerahkan tangan kiri Tan Yun yang patah kepada Tan Yun. Tan Yun memandang kedua wanita itu dan berkata, selanjutnya saya ingin pulih dari cedera saya, dan Anda akan melindungi saya. Iya, setelah wanita kedua mengangguk, dia melihat kembali ke orang-orang dan membiarkan mereka menyebar di sekitar Tan Yun untuk mencegah orang dan binatang mengganggu Tan Yun. Setelah mengatur segalanya, putri kedua, Sue Zian dan Huang Fuyu, duduk bersila di seberang Tan Yun, menatap sedih ke arah Tan Yun yang mengerikan. Setelah Tan Yun tersenyum meyakinkan pada semua orang, dia melepaskan kesadaran spiritualnya yang lemah. Su Fei Jian Xiaozi, setelah memeriksa, Qiling Xiaozi baik-baik saja. Kesadaran spiritual Tan Yun menyelimuti kera iblis pembunuh surga, dan meskipun terluka parah, dengan kemampuan pemulihannya, tidak butuh waktu lama untuk sembuh. Tan Yun menggunakan foto-foto ruang waktu untuk mengatur susunan ruang waktu master kelas atas yang dia beli ketika dia menjadi murid sekte dalam. Rasio waktu di dalam arai ke dunia luar adalah 1:1,5. Kemudian, Tan Yun mengepalkan tangan kirinya erat-erat dengan tangan kanannya, tanpa bergerak menyentuh tulang lengan kirinya yang patah dan dengan lembut menyentuh bahu kirinya. Pada saat yang sama, di hutan 50.000 mil sebelah timur Menara Dewa Iblis, Ruyan Chen, yang melarikan diri dengan perahu roh, ketakutan dan bergumam pada dirinya sendiri, semua mati, semua mati. Bagaimana ini bisa terjadi? Tubuh Ruyan Chen bergetar, dan dia menemukan bahwa di cincin alam semesta, tidak hanya token identitas lebih dari 1.900 murid abadi yang telah meledak, tetapi bahkan token yang mengendalikan unicorn api emas telah meledak. Token meledak, yang berarti bahwa api emas Kilin dan semua murid sekte peri abadi semuanya mati. Mengerikan, mengerikan.
Gigi Ru Yanchen bergetar, kera roh Tan Yun, yang hanya mampu membunuh kilin api emas, hanyalah periode kesengsaraan tingkat 4. Aku ingin segera mewarisi sumur kuno dan berdiskusi dengan Tuoba Meng bagaimana menghadapi Tan Yun dan membalaskan dendam murid abadiku. Bertekad untuk mengambil keputusan, Ru Yanchen mengemudikan perahu roh dan berlari menuju sumur kuno warisan 20 juta mil jauhnya. Pergeseran bintang, matahari terbit dan terbenam, 10 hari kemudian dalam formasi. Dalam 10 hari ini, lebih dari 3.000 murid telah menyaksikan keajaiban itu. Karena Tan Yun telah menyembuhkan semua luka di tubuhnya kecuali luka di lengan kirinya 5 hari yang lalu, dan bahkan tulang lengan kirinya berhasil disambungkan ke bahu kirinya. Pada saat ini, Tan Yun sebaik biasanya. Para murid terkejut, tetapi mereka melihat dengan mata kepala sendiri bahwa Tan Yun tidak meminum obat apapun. Ketika semua orang terkejut, ada satu hal lagi yang juga membuat mereka merasa luar biasa. Itu adalah kera iblis. Karena hanya dalam 10 hari, daging dan darah yang hilang di wajah dan tubuh kera iblis telah tumbuh dari tulang gelap, dan pada saat ini, hanya lukanya yang belum sembuh. Sulit bagi semua orang untuk membayangkan bagaimana Tan Yun dan kera iblis dapat pulih dengan kecepatan seperti itu di langit. Dalam sekejap mata, 5 hari berlalu dalam formasi. Mengaum. Kera iblis pembunuh surga melompat dari tanah dan bergegas ke langit dengan raungan yang bersemangat. Kera iblis pembunuh surga menyeringai, memegang tongkat raksasa, dan ingin menghancurkan tubuh unicorn api. Kera senior, tunggu sebentar. Pada saat ini, Gongsun Ruoxi dengan hormat berhenti. Ada apa dengan bayi kecil itu? Kera pembunuh surga tersenyum. Kera senior, api emas kilin penuh dengan harta karun. Junior ingin menurunkan sisik emas, bukan? Mata indah Gongsun Ruoxi penuh dengan harapan. Dia adalah murid dari arteri dan vena, dan secara alami ingin mendapatkan Golden Lin dan tulang unicorn untuk memperbaiki senjata sihir. Dan lebih dari 3.000 murid juga memandang Jin Yan Kilin dengan penuh kerinduan. Mereka tahu bahwa setiap bagian dari unicorn dewasa tingkat kelima dapat dijual dengan harga tinggi. Tan Yun melihat ekspresi semua orang di matanya, dan tersenyum, kita harus pergi ke menara Dewa Iblis sesegera mungkin. Kamu dapat membagi unicorn api lebih cepat. Bagus, terima kasih kakak. Terima kasih, kakak Tan. Petik 2 petik 2. Selain Meng Jia, Xiao, dan Ziyan, yang masih berjaga di samping Tan Yun, murid-murid lainnya bergegas menuju unicorn api emas, menggunakan alat tajam untuk mencongkel, memotong, dan bertarung bersama untuk menghilangkan sisik emas, tulang, dan arit pada tubuh unicorn. Bagian tubuh seperti kuku kaki, dicabut. Bab 659 adalah cahaya ajaib kota. Setelah sepanjang malam, lebih dari 3.000 murid menyebar dengan gembira. Pada saat ini, kecuali organ internal kirin api emas, tubuhnya telah menghilang. Tan Yun melirik orang-orang dan berkata, sekarang kamu baik-baik saja, maka kita bisa pergi ke menara Dewa Iblis. Bagus. Semua orang bergema dengan penuh semangat. Semuanya duduk di perahu rohku. Mu Meng tersenyum dan mengorbankan perahu roh. Setelah Tan Yun dan yang lainnya menaiki perahu roh, kera iblis itu berubah menjadi sebesar kepalan tangan dan terjun ke pelukan Tan Yun. Kemudian, Mu Menggu mengendarai perahu roh dan terbang menuju menara Dewa Setan, yang berjarak 800 mil. Dalam perjalanan ke penerbangan, Sue Ziyan tidak mau mengatakan, kakak ipar, sangat disayangkan Ru Yanchen melarikan diri. Saya khawatir dia akan melarikan diri ke sumur warisan kuno dan memberitahu Tuoba Meng dan yang lainnya tentang kera tua. Mu Mengcong setuju, dengan cara ini, Tuoba Meng dan yang lainnya akan memiliki dua pilihan. Pertama, jika Tuoba Meng juga memiliki binatang roh, jika binatang roh tidak sekuat unicorn api emas, mereka pasti akan lolos dari sumur kuno warisan. Kedua, jika binatang roh Tuoba Meng lebih kuat dari unicorn api emas, maka mereka pasti akan tinggal di sumur warisan kuno dan menyergap kita. Menanggapi spekulasi Mu Mengqi, para murid mengangguk setuju dan menatap Tan Yun, menunggunya untuk menjawab. Tan Yunjian mengerutkan kening, dan setelah lama terdiam, dia tampak khawatir dan berkata, Meng, dan semuanya, situasi kita saat ini sangat buruk. Dari Susisi dengan laba-laba darah guntur hitam tingkat keempat dan Ru Yanchen dengan unicorn api emas dewasa tingkat kelima, dapat disimpulkan bahwa jika ada binatang roh di sumur kuno, Tuoba Meng pasti tidak akan memiliki emas. Yan Kilin kuat. Karena Ru Yanchen adalah tuan muda dari Sekte Abadi-Abadi, dan statusnya sangat tinggi,
saya pikir Ru Yan Wuji mengatur untuknya unicorn api emas, dan Tuoba Meng hanyalah seorang murid jenius dari Sekte Abadi-Abadi. Roh binatang yang dia bawa, jelas tidak lebih kuat dari Kirin api emas Ru Yanchen. Setelah mendengar kata-kata itu, semua orang setuju dengan alasan Tan Yun. Tan Yun mengerutkan kening. Yang saya khawatirkan adalah jika Ru Yanchen dan yang lainnya diizinkan untuk kembali ke Istana Jiwa dan Jiwa Hidup-Hidup, mereka akan memukuli mereka dan mengatakan bahwa kita telah memasuki medan perang para dewa dengan Keratua. Saat itu, Suge Yu dan Ru Yan Wuji akan bertemu ambil kesempatan untuk menyerang kita. Mendengar itu, Sue Zian menempelkan pinggangnya. Kakak ipar, Suge Yu, dan Ru Yan Wuji tahu apa? Bukankah murid-murid mereka juga membawanya? Ya, Saudara Tan. Para murid setuju. Tan Yun berkata setelah itu, semua orang terdiam. Tan Yun memandang Sue Zian, gadis, kamu terlalu polos. Jika Suge Yu dan Ru Yan Wuji berkata saat itu, mereka tidak mengetahuinya, tetapi Su Sisi, Tuoba Meng, dan Ru Yanchen melanggar aturan persidangan. Menurut persidangan dan hukuman, ketiganya dihukum mati. Pada saat ini, Ru Yanchen mengatakan bahwa kilin api emas adalah medan perang para dewa yang dibawa oleh orang lain. Adapun murid yang membawa, kami telah membunuh mereka. Jika tidak ada bukti, Ru Yanchen dapat melarikan diri. Dan bagaimana dengan kita? Kita juga akan dieksekusi sesuai dengan aturan. Persidangan. Dengan strategi dan kecerdasan Tan Yun, dia secara alami dapat menyimpulkan bahwa begitu Ru Yanchen meninggalkan medan perang para dewa hidup-hidup, pada saat itu, Suge Yu dan Ru Yan Wuji pasti akan mengutuk dirinya sendiri dan orang lain sampai mati karena melanggar aturan. Jika ini terjadi, Ru Yan Wuji tidak akan berdaya. Lagi pula, dia dan yang lainnya tidak berada di wilayahnya sendiri. Setelah mendengarkan, para murid menjadi pucat, dan kebanyakan dari mereka tidak memiliki guru. Pada saat ini, Huang Fu mendengarkan angin dan bermeditasi dan berkata, Saudara Tan Xian, sepertinya kita harus menemukan cara untuk membunuh mereka semua. Tan Yun menggelengkan kepalanya dan berkata, aku memikirkannya, Ru Yanchen masih tidak bisa membunuh, jika tidak, itu akan membuat marah Xianzong abadi, yang tidak baik untuk situasi Huang Fu Shengzong kita saat ini. Untuk rencana hari ini, setelah kita pergi ke Menara Iblis Zen, kita akan bergegas ke sumur warisan kuno sesegera mungkin, dan melakukan segala yang mungkin untuk menyingkirkan semua orang kecuali Ru Yanchen. Jika mereka tidak melewati sumur kuno, maka mereka hanya memiliki satu cara untuk memilih. Mereka dibagi menjadi dua tim dan menuju kedua gunung peri ruang dan waktu. Ketika persidangan selesai, mereka akan kembali ke peri jiwa, istana melalui terowongan ruang dan waktu. Jika titik ini benar-benar tercapai, segalanya akan sulit. Analisis Tan Yun sangat teliti. Karena area percobaan medan perang para dewa sangat luas, untuk memungkinkan para murid percobaan kembali ke istana peri jiwa melalui terowongan waktu dan ruang dalam waktu, ada dua gunung peri waktu dan ruang yang dipisahkan, oleh puluhan ribu mil di area percobaan pada saat yang sama. Dengan cara ini, Tan Yun hanya bisa bersiap untuk yang terburuk. Pada saat itu, para prajurit akan dibagi menjadi dua kelompok, sehingga kera pembunuh surga akan memimpin orang-orang untuk menjaga gunung peri ruang dan waktu, dan dia akan menjaga yang lain. Jika beruntung, Heaven Killer AP dapat menabrak Spirit Beast yang dibawa oleh Tuoba Meng, sehingga Heaven Killer AP dapat membunuh semua musuh dan Spirit Beast musuh. Jika Anda tidak beruntung, Anda hanya dapat mengambil satu langkah. Setelah analisis Tan Yun selesai, Mu Menggu sudah mengendalikan perahu roh dan mendarat di depan Menara Iblis Zen. Di dalam Menara Dewa Iblis yang jernih, sudah ada gelombang kekuatan yang dipenuhi dengan kekuatan arogan kuno. Kekuatan kuat itu, berubah menjadi sekelompok titik cahaya terang yang padat, berantakan dan berputar padat di sekitar badan menara dengan kecepatan yang sangat cepat, membuat radius ruang yang luas terkoyak. Memanggil, wow, mendengarkan angin, Huang Fu mengeluarkan pedang terbang harta karun bermutu tinggi dari cincin alam semesta, dan ketika dilemparkan ke titik terang yang padat di depannya, pedang terbang itu langsung hancur berantakan. Semua orang melihatnya dan menghirup udara. Tan Yun pura-pura terkejut, tetapi kenyataannya, tidak ada yang tahu asal-usul titik terang ini lebih baik darinya. Karena menara ini disempurnakan olehnya di masa lalu. Hanya Tan Yun yang tahu bahwa bintik-bintik cahaya yang berisi atmosfer liar dan kuno ini adalah cahaya ajaib. Tan Yun diam-diam berpikir, begitu cahaya ilahi iblis dapat mencakup radius 990 juta li, bahkan artefak biasa akan dengan mudah dimusnahkan.
Tapi sekarang cahaya-cahaya Dewa Iblis Kota telah berubah menjadi bintang yang berkelap-kelip. Jelas bahwa roh menara Iblis Kota Yusu telah mati selama pertempuran para dewa. Aku tidak tahu apa tujuan Yusu untuk menjaga menara penindas iblis di sini. Juga, dia tidak tahu bagaimana memperbaiki alkimia. Dari mana obat ajaib di menara penindas iblis itu berasal? Tan Yun sangat bingung. Sue Zian menelan ludahnya, wajahnya pucat dan berkata, "Kakak ipar, kamu bisa masuk nanti, aku tidak akan masuk dengan Sister Mengya dan Xiao. Itu terlalu berbahaya." Setelah itu, kebanyakan orang menyatakan bahwa mereka tidak ingin mengambil risiko memasuki menara. Pada saat ini, seorang murid laki-laki dari garis jiwa binatang menatap dengan rakus ke menara suci iblis, dan tiba-tiba merangsang peningkatan kekuatan 10 kali lipat. Tubuhnya yang kekar terguncang dan dia berteriak, "Biarkan aku mencoba." Begitu kata-kata itu jatuh, kekuatan spiritual murid itu seperti ular sanca raksasa, dan tubuhnya melesat ke cahaya iblis kota seperti panah tajam. "Bawa aku kembali dengan cepat." Tan Yun tiba-tiba berteriak, tapi sudah terlambat. "Tidak, Kakak Tan, selamatkan aku." Jeritan murid berhenti tiba-tiba, dan Tan Yun tidak menunggu penyelamatan Tan Yun. Tubuhnya berubah menjadi daging parut di bawah cahaya iblis. Mayat yang hancur menghilang tak terlihat dalam cahaya penindasan iblis dalam nafas. Melihat pemandangan ini, semua murid kecuali Tan Yun berubah warna. Apakah ada masalah dengan bab 660? Pada saat ini, semua murid akhirnya mengetahui kekuatan Seng Wang dari kematian murid-murid jiwa binatang. Ratusan murid yang dekat dengan Seng Wang of Zenmao tidak hanya mundur selangkah, mata mereka menunjukkan kecemburuan yang dalam. "Kakak, kakak ipar, mengerikan." Sue Zian sangat takut sehingga Huarong pucat. "Jangan takut." Tan Yun melihat kembali ke kerumunan setelah suara yang menghibur, dan berkata, "Menurut catatan klasik, bintik-bintik cahaya aura liar dan kuno yang mengelilingi menara Dewa Iblis disebut cahaya iblis dari iblis kota. Cahaya ini dapat mengabaikan semua pertahanan, jenis senjata ajaib. Jika kamu bisa mempercayaiku, tetap di tempatmu dan jangan masuk ke menara." "Apakah Anda bercanda?" Dapat dikatakan bahwa tanpa Tan Yun, semua murid akan mati beberapa kali. Pada saat ini, tingkat kepercayaan lebih dari 3.000 murid di Tan Yun terbukti dengan sendirinya. Semua orang segera mengatakan bahwa semuanya akan diatur oleh Tan Yun. "Tan Yun, kamu tidak mau masuk, kan?" Gongsun Ruoxi bertanya dengan cemas. "Yah, aku ingin masuk dan melihat-lihat." Tan Yun berkata dengan jujur, "Selain itu, di sini, hanya aku yang memiliki keterampilan formasi tingkat tertinggi. Mungkin setelah aku melewati cahaya ajaib kota, aku bisa melanggar larangan gerbang dan memasuki menara sihir kota." Gongsun Ruoxi mengatupkan mulutnya dan berkata, "Kalau begitu kamu harus lebih berhati-hati." Setelah itu, semua orang berharap Tan Yun memperhatikan keselamatan. "Tan Yun, aku mengkhawatirkanmu." Zhong Wuxiao mendatangi Tan Yun dengan wajah pucat. "Bodoh, bagaimana hidupku bisa begitu rapuh? Seorang Sin menungguku kembali." Tan Yun berkata, memegang tangan giok Zhong Wuxiao, dan dengan cepat menggambar beberapa jari di telapak tangannya, lalu berbalik dan berbalik ke arah Zenmo Seng Wang Go perlahan. Tubuh Zhong Wuxiao gemetar, menatap punggung Tan Yun, matanya yang indah penuh dengan pemujaan. Mu Menggu melihat perubahan ekspresi Xiao di matanya, dan berkata seperti nyamuk, "Kakak Xiao, ada apa?" Bibir Zhong Wuxiao menempel di telinga Mu Meng, dan dia berbisik, "Baru saja, Tan Yun menulis di tanganku bahwa menara penindasan iblis dibuat olehnya di masa lalu." Mata indah Mu Meng melebar, sentuhan kejutan melintas di matanya, dan kemudian dia kembali normal. "Kakakmu, apa yang kamu bisikkan?" Sue Zian mencondongkan tubuh ke depan dan bertanya pada Mu Meng dengan rendah hati. Mu Meng tidak bisa menahannya, jadi dia merendahkan suaranya dan berkata, "Zian, menara Dewa Iblis kota ini dibuat oleh saudara iparmu." Wow, begitu Sue Zian berbicara, dia menyadari bahwa semua orang menatapnya, jadi dia menutup bibirnya. Dengan ragu, para murid menatap Tan Yun. Tan Yun berhenti di depan cahaya ajaib Zen Demon, mengeluarkan kera pembunuh surga dari tangannya, dan melemparkannya ke tanah. Ketika kera pembunuh surga melihat menara Dewa Iblis, matanya yang mengantuk terbuka lebar. Jelas itu didasarkan pada ingatan guru. "Saya mengenali bahwa menara ini adalah menara iblis Dongfang Yusu." "Tuan." Begitu kera iblis pembunuh surga berbicara, suara Tan Yun muncul di benaknya, "Jangan katakan itu."
Mendengar kata-kata itu, kera pembunuh surga mengubah topik pembicaraan. Tuan, hati-hati. Iya, Tan Yun menjawab dan memerintahkan, kera tua, mereka memberimu mengcao. Jika ada kecelakaan di luar setelah aku memasuki menara, kamu harus melindungi keselamatan semua orang. Tuan, jangan khawatir, saya mengerti. Sky Slaughter Demon AP berkata dengan hormat. Setelah Tan Yun tidak khawatir, dia mengulurkan tangan, dan di tengah kepanikan di antara kerumunan, dia mengulurkan tangan ke dalam cahaya iblis. Kemudian, sebuah adegan yang mengejutkan semua orang ditemukan, tetapi bintik-bintik cahaya aura liar tiba-tiba mengalir ke jari-jari Tan Yun. Namun, adegan daging terbang dan jari patah tidak muncul. Alih-alih, dang-dang-dang. Setelah cahaya suci dari iblis kota mengalir dengan panik di jari telunjuk Tan Yun, serangkaian suara emas dan besi yang berpotongan cepat meletus, dan percikan api terlihat jelas dalam suara yang keras, menyerang dengan jari, tetapi pada baja yang tidak bisa dihancurkan. Tan Yun merasa lega, merasakan sakit kesemutan dari jari-jarinya, dan berpikir dalam hati, sekarang kekuatan cahaya ilahi iblis hanya dapat menghancurkan harta terbaik. Setelah suara rahasia, Tan Yun berjalan menuju cahaya dewa penekan iblis di tengah seruan semua orang. Dang-dang-dang, cahaya dewa iblis kota dalam radius menara iblis kota mendidih, berubah menjadi semburan seperti galaksi, dengan keras mengenai tubuh Tan Yun, dan dalam sekejap, disertai dengan suara yang cepat dan tajam, tubuh Tan Yun meledak menjadi cemerlang, percikan api. Ya Tuhan, seberapa kuat tubuh saudara Tan? Ya, tubuh kakak Tan benar-benar mengerikan. Ya Tuhan, kakak Tan tidak terluka. Ya, Ketika semua murid terkejut dan bingung, tiba-tiba ribuan murid perempuan tersipu dan menoleh ke belakang dan berhenti menatap Tan Yun. Mata Suezian melebar, wajahnya penuh dengan rona merah tanpa rasa lega untuk sementara waktu. Semua orang samar-samar bisa melihat bahwa Tan Yun, yang dikelilingi oleh semburan cahaya pemanggilan iblis yang bersinar, telah menghilang dari jubahnya saat ini, dan seluruh tubuhnya terekspos dalam pandangan kabur semua orang. Gadis bau, lihat, Mumeng sangat mempesona, menarik Suezian menjauh dari tubuhnya. Zhong Wuxiao juga tercengang dan berbalik. Brengsek, lupakan saja. Tan Yun, kosong dari tubuhnya, berjalan menuju menara iblis Zen dalam suasana hati yang tertekan. Meskipun tubuh Tan Yun utuh dalam serangan seperti galaksi dari cahaya iblis, dampak tirani membuat Tan Yun sulit. Tan Yun bergoyang pada jarak 10.000 meter, dan berjalan selama 1 jam sebelum mencapai gerbang menara. Minum, Tan Yun berteriak, dan ketika dia bergegas keluar dari cahaya ajaib kota, cahaya ungu cincin alam semesta menyala, dan jubah ungu seorang murid yang berjasa dikenakan padanya. Hebat, saudara Tan telah melewati cahaya ajaib kota. Lebih dari 2.000 murid laki-laki memandang Tan Yun dengan kagum dan berteriak dengan penuh inspirasi. Mu Menggu menunggu lebih dari 1.000 murid perempuan. Mendengar itu, ketika dia berbalik, Tan Yun tersenyum seperti angin musim. Semi, tersenyum cerah pada Mu Mengli, Zhong Wuxiao, dan Sue Zian. Wow, kakak ipar, kamu hebat. Sue Zian dengan gembira melambaikan tangannya, menatap Tan Yun, dan berteriak, kakak ipar, Zian mencintaimu sampai mati. Tan Yun memutar matanya. Zian, begitu banyak orang yang menonton. Mumeng menarik lengan rok Sue Zian, apakah kamu malu? Zhong Wuxiao, yang memandang Sue Zian, gemetar karena tawa. Semua orang memandang Sue Zian, yang seperti harta karun, dan tidak bisa menahan tawa. Tentu saja, tawa semacam ini bukanlah tawa mengejek, tetapi kontak jangka panjang, yang dianggap sebagai tawa seorang teman. Diam untuk bibi dan nenekku. Sue Zian menjulurkan pinggangnya yang kecil, dengan penampilan acuh tak acuh, kakak iparku jatuh cinta pada iparku, apakah ada masalah? Lebih dari 2.000 murid laki-laki tidak hanya tidak menutup mulut mereka, tetapi juga tertawa semakin keras, menginjak Sue Zian dengan marah. Ketika semua orang menertawakan Sue Zian, tidak ada yang tahu bahwa Tan Yun, yang membelakangi mereka, pada saat ini, menatap gerbang yang tertutup, telah membasahi matanya.